Assalamualaikum. Apa kabar Pak Cep Udun? Waalaikumsalam Pak Hendra. Eh, Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Hendra. Sebaliknya gimana Pak Hen kabarnya? Alhamdulillah Bapak saya baik. Eh, ada yang bisa saya bantu Pak Cep Udun? Katanya Bapak Cep Udun kemarin mau ngobrol dengan saya. Mungkin ada ya sesuatu hal ya mungkin. Iya betul betul Pak Hendra. Jadi ada permasalahan ya yang saya hadapi saat ini ketika saya melihat dari hasil belajar siswa itu masih ada yang belum memuaskan Pak Hendra. Jadi eh, dalam kegiatan pembelajaran di 1 bulan terakhir ini. eh, di mana hasil belajar siswa itu ada beberapa orang tidak memuaskan, bahkan ada 1 orang yang mendapatkan nilai itu di bawah nilai minimum itu, Ben. Itu permasalahan yang Hmm, saya hadapi. dari pembicaraan ini, apa sih Bapak yang harapkan dari pembicaraan ini? Tentu yang saya harapkan ya Pak ya dari pembicaraan ini bahwa saya apa dapat memberikan atau mendapatkan solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi ketika pembelajaran itu berlangsung. Salah satunya itu adalah bagaimana saya bisa meningkatkan hasil belajar siswa tersebut, Pak, seperti itu. Oke, oke. Tadi kan Bapak menyebutkan ada satu siswa yang tingkat belajarnya itu menurun ya, Pak. Iya, betul, betul, betul. Kira-kira Bapak udah menelusuri belum penyebabnya apa, Pak? Untuk saat ini, saya sudah mencoba ya Pak Hen ya, menelusuri apa sih penyebab yang terjadi atau yang dihadapi oleh siswa tersebut. Setelah saya menelusuri ada beberapa hal yang emang itu muncul di diri siswa itu. Yang pertama itu di diri siswa itu bahwa anak tersebut itu jauh dari bimbingan orang tua, Pak. Yang kedua, bahwa di rumahnya tempat beliau tinggal itu, tempat anak tinggal itu, bahwa dia itu tinggal dengan neneknya saja. Jadi orang tuanya jauh merantau. Terus lagi dari segi kami sendiri ya Pak ya, Pak Hendra, mungkin karena kami belum bisa maksimal menggunakan strategi, metode bagaimana supaya materi tersebut tersampaikan kepada anak tadi, sehingga anak tersebut mungkin belum bisa memahami, mencerna semua materi yang saya sampaikan. Intinya dari proses pembelajaran tersebut masih banyak kekurangan, Pak Indra. Seperti itu. Baik, baik, Pak. Kira-kira kondisi ideal seperti apa sih yang Bapak harapkan untuk meningkatkan pembelajaran yang Bapak alami? Nah, oke ya. Jadi untuk kalau kondisi idealnya yang saya harapkan Pak dalam pembelajaran itu salah satunya adalah terpenuhinya kebutuhan siswa tersebut baik dalam segi segi sarana maupun prasarana, terus lagi keadaan lingkungan belajar yang aman, nyaman untuk beliau. Terus lagi saya bisa memberikan materi kepada anak tersebut itu dengan sepenuh hati, bahkan keinginan saya itu adalah memberikan yang terbaik kepada beliau dengan dengan dilakukannya semacam bimbingan atau home visit, sehingga anak tersebut itu bisa mencapai kemampuannya itu, sehingga hasil belajar anak tersebut itu bisa tercapai dengan maksimal seperti itu. Ya, luar biasa sekali ya Pak, totalitas sekali yang Bapak harapkan dan kondisi ideal yang Bapak harapkan sekali. Eh, Hmm.
pernahkah Pak ada metode atau strategi yang berhasil yang pernah Bapak terapkan gitu, terkait dengan permasalahan yang Bapak alami? Ya, ya, Pak Hendra. Untuk saat ini, di mana minggu-minggu terakhir ini, saya pernah mencoba, melakukan beberapa strategi atau metode yang kami gunakan. Salah satunya itu adalah dengan apa, meluangkan waktu, Pak Hen, meluangkan waktu di mana, ketika anak tersebut dalam proses pembelajarannya itu ya kurang maksimal, nah jadi ada waktulah kurang lebih 5 menit saya melakukan bimbingan secara individu kepada anak tersebut. Dari apa, dari mulai apa, membimbing anak tersebut mengenal huruf, terus lagi, menyambungkannya menjadi satu kata, kalimat, dan terus seperti itu. Dan alhamdulillah, dengan seiringnya waktu, dengan terus, dibimbing secara terus-menerus, secara kontinu, akhirnya anak tersebut sekarang ini sudah mulai memahami, apa, tadi kelemahan beliau itu sudah mulai sedikit-sedikit diperbaiki, bahkan, untuk hasil belajarnya pun sekarang sudah mulai tampak ke arah yang lebih baik seperti itu, Pak. Ya, alhamdulillah ya Pak. Ya, Dengan misalnya dengan Bapak konsisten secara individu, kan tadi Bapak bilang bimbingan secara individu ya, dengan betul. berbagai macam metode yang Bapak terapkan, alhamdulillah si anak tersebut ada peningkatan. Luar biasa sekali Pak. Ya, betul. Kira-kira Pak, jika Bapak rating 1 sampai 10, berapa sih tingkat keberhasilan atau metode yang Bapak bisa terapkan? Kalau di rating 1 sampai 10 mungkin posisinya sekarang ini ada di posisi 5 sampai 6 lah, Pak Hen. Karena kalau 10 kan mungkin itu terlalu maksimal ya, perlu apa, Ya, perlu didukung dengan apa, dengan fasilitas, terus lagi dengan apa, dukungan-dukungan yang lain, mungkin dari dukungan-dukungan dari, apa, dari pihak luar. Nah, mungkin untuk saat ini posisinya itu ada di, 5 dan 6. Kenapa? Karena tadi ya, untuk mencapai nilai 10 itu, masih masih ada kekurangan-kekurangan itu. ya, luar biasa ya Pak ya. Ya, Kan kadang ya dengan kondisi kita, kadang kita juga sebagai guru ada kondisi di titik terbawah, kadang kita juga betul, betul. semangat dengan berbagai kesibukan kita. Jadi untuk mencapai tingkat 10 itu sangat tidak mungkin ya Pak. Ya, betul, untuk Pasti saat ini ada belum yang belum. namanya manusia, pasti ada kekurangannya ya Pak. Iya, betul. Ya, yang penting intinya kita berusaha semaksimal mungkin untuk peningkatan pembelajaran anak. Iya, betul, betul, Pak. Eh, kira-kira adakah yang membantu Bapak dalam menerapkan rencana tersebut? Eee, Kalau dikatakan ada ya ada ya, Pak, ya. Salah satunya itu yang terasa itu adalah kehadiran, rekan sejawat di sekolah, gitu kan. Apa, karena mungkin ini permasalahan yang saya hadapi ini adalah permasalahan yang tidak bisa diselesaikan secara individu oleh saya sendiri. Akhirnya kan saya melakukan apa, kolaborasi dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah, bagaimana nih supaya apa, supaya anak tersebut itu bisa kita atasi dengan apa, dengan pengalaman-pengalaman dari rekan-rekan sejawat seperti itu, Pak. Ya, benar ya Pak. Dengan berbagai kolaborasi dari berbagai pihak, insya Allah akan berhasil ya Pak. Iya, betul, betul, Pak. Kira-kira berapa lama ya Pak metode Bapak itu bisa berhasil atau diterapkan? Kalau lihat dari waktu yang mungkin bisa digunakan itu mungkinlah, metode itu tidak lama ya, mungkin 1 bulan lah, 1 bulan ke depan, itu sudah ada nampak hasil yang signifikan untuk anak tersebut, Pak, ya, seperti itu. Baik Bapak, mudah-mudahan rencana Bapak bisa berjalan dengan baik dan lancar ya Pak. Ya, Sukses amin, amin. selalu dan tetap semangat. Siap, siap. Eh,
terakhir Pak, bagaimana sih perasaan Bapak setelah kita berbincang dengan permasalahan ini Pak? Jujur ya, Pak En, setelah kita berbincang, ngobrol lah dalam waktu yang sesingkat ini ya, sebetulnya pertama perasaan itu muncul bahwa saya merasa ya kurang pede intinya. Karena apa? Karena ini permasalahan yang ada di sekolah saya, tapi ini inilah perlunya coaching seperti ini. Jadi saya sendiri pun nanti mudah-mudahan lah bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik, dan perasaan yang saya rasakan saat ini merasa lega, merasa senang karena apa? Karena dengan seperti ini saya bisa mencurahkan, bisa berbagi, Pak Hen. Jadi apa yang saya rasakan saat ini mungkin dengan masukan, dengan dorongan dari Pak Hendra itu ya bisa bisa menyelesaikan masalah yang saya hadapi, Pak Hendra. Ya, luar biasa sekali atas tanggapannya ya Bapak. Terima kasih. Ya, Alhamdulillah saya juga sebagai teman, mungkin teman pembicara Bapak, saya juga senang sekali bisa bisa mendapatkan ilmu langsung dari Bapak ya. iya, iya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran dan Amin, konsisten amin. dalam melaksanakan pembelajaran di kelas dan di sekolah. Ya, Terima amin, kasih amin, Pak. Bapak. Mungkin itu yang saya bisa bantu. Mungkin ada hal yang lain Bapak? Ya, mungkin untuk saat ini mungkin cukup, Pak Hen ya. Mungkin kita bisa bertemu lagi lah di di lain waktu, kita bisa ngobrol lagi, bisa curhat lagi seperti itu, Pak Hen. Oke, terima kasih Bapak. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, kita masuk ke ke sesi refleksi kegiatan coaching kita malam ini ya, Pen. Ini ada beberapa pertanyaan ya, Pen ya, untuk kita refleksi. Yang pertama itu nih, dalam kegiatan coaching ini sih apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan kita, Pen tadi? Alhamdulillah ya Pak, percakapan kita luar biasa sekali. Banyak umpan balik, banyak tanggapan juga. Saya juga mendapatkan pencerahan dan dan tentunya mendapatkan solusi yang terbaik. Kemudian saya juga dapat fokus pada koci sehingga koci leluasa dan dapat bersikap terbuka tentunya. Kemudian saya juga bisa memandu percakapan koci berdasarkan alur tirta ya Pak, meskipun ada beberapa kekurangan ya Pak. Kemudian saya juga dapat menggali potensi yang dimiliki koci dan mengarahkannya untuk menemukan ide-ide atau pemecahan masalah. Ya, ya, oke. Selanjutnya ini Pak, apa ini yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan selama kita melakukan coaching ini, Pak? Terkait dengan coaching ini tentunya banyak sekali ya Pak hal yang perlu saya perbaiki dan saya tingkatkan. Yang pertama itu dimulai dari pembendaraan kata ya Pak. Jadi ketika berbicara itu mungkin masih banyak kalimat yang kurang berkenan atau misalnya salah dalam melakukan pertanyaan. Kemudian saya juga perlu banyak berlatih ya Pak untuk meningkatkan kompetensi dalam mendengarkan dengan penuh rasa, khususnya pada tahap mengapresiasi dan juga merangkum apa yang coach sampaikan. Ya, Pak. Terima kasih. Terus, ini apa yang Pak Hendra lakukannya untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh terus sebelum dan saat melakukan coaching ini, Pak? Agar tetap dalam kondisi penuh ya Pak, present, saya melakukan seperti membuat atensi atau mindfulness ya Pak, dengan menatap secara serius apa yang disampaikan oleh coach, kemudian melakukan posisi duduk yang baik dan juga nyaman tentunya, kemudian membuat saya merasa nyaman dan rileks untuk berbicara ya Pak. Kemudian
saya juga mencatat poin-poin penting dalam sebuah percakapan, kemudian fokus mendengarkan, mencermati, dan merespon cerita apa yang disampaikan oleh Koci. Oke, Pak Hen, bagus ya. Selanjutnya ini Pak Hen, apa yang Bapak lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan apa mengenai coaching ini, Pak? Seperti yang tadi saya sampaikan, untuk meningkatkan kemampuan mendengarkan, yaitu dengan rasa khususnya pada tahap mengapresiasi dan merangkum, saya perlu memperbaiki, belajar atau sering melakukan praktik percakapan coaching dengan alur tirta khususnya ya. Kemudian mencatat juga kata kunci dari percakapan yang disampaikan, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka yang membuat si coach itu lebih mengeluarkan ide-idenya dengan baik, mungkin itu ya Pak. Iya, oke ya. Kalau kita simpulkan mungkin refleksi kegiatan coaching kali ini yang pertama ya tadi Pak Hendra itu merasa apa selama percakapan itu apa bisa berjalan dengan baik, terus lagi apa bisa mengutarakan apa yang menjadi apa ini menjadi masalah bagi Pak Hendra, terus lagi apa Pak Hendra juga perlu meningkatkan, salah satunya itu adalah pembendaharaan kata, terus lagi pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam lagi. Terus Pak Hendra ketika coaching itu hadir penuh lah ya intinya dengan apa? Dengan tadi mendengarkan, melihat dan sebagainya. Dan juga tentunya Pak Hendra ya akan meningkatkan kompetensi Bapak khususnya untuk apa kegiatan atau apa memperdalam lagi teknik-teknik coaching seperti itu ya Pak. Mungkin itu ya Pak ya refleksinya. Ya, selanjutnya terkait umpan balik dari Koci ya Pak. Ya, ya. Apa sih yang Bapak rasakan pada saat di coaching gitu? Apa yang Bapak rasakan, kemudian apa yang Bapak ibaratnya terasanya apa gitu saat di coaching? Iya. Nah, ini ya Pak Hendra ketika apa ya ketika di coaching ini kan jujur ya baru pertama kali saya merasa di coaching tetapi dengan apa dengan tadi keyakinan bahwa coaching ini adalah salah satu alternatif salah satu apa media salah satunya tujuannya itu kita bisa menyelesaikan masalah, bisa menggali ide, terus lagi memberikan solusi. Nah, dalam keadaan sadar ini ya Pak Hen ya, perasaan yang saya rasakan pertama itu ada merasa ya kurang pede karena tadi ya belum terbiasa dengan adanya di coaching seperti ini. Tapi setelah adanya komunikasi dengan baik, terus lagi kita sepertinya kita itu satu irama, satu ide ya. Jadi kegiatan coaching kali ini seperti air mengalir lah intinya ya. Jadi saya tidak merasa terbebani, terus lagi bisa mengeluarkan permasalahan-permasalahan yang selama ini saya rasakan di kelas ya, terus lagi terutama dalam perasaan ini merasa senang intinya Pak Indra. Jadi kenapa dikatakan senang? Karena secara tidak langsung ya saya bisa berbagi dengan Pak Hendra, juga Pak Hendra juga bisa memberikan solutif buat saya, terus lagi saya bisa mengutarakan tadi ya permasalahan yang paling penting di sini intinya saya bisa berkomunikasi dengan baik, dengan runtun ya, terus lagi bisa memberikan penjelasan-penjelasan yang saya rasakan ketika betul-betul saya ada di posisi sebagai seorang guru ketika melaksanakan pembelajaran di kelas. Jadi perasaannya cukup senang Pak Hen, bisa berbagi, bahkan bisa yang paling penting bisa menambah wawasan lah, menambah keterampilan, terutama dalam kegiatan coaching ini. Tujuannya salah satunya tadilah menjadi pemimpin pembelajaran juga
lebih kepada pembelajaran yang berpusat kepada murid. Itu sih intinya yang kami rasakan, Pak Hendra. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak atas ungkapannya dan juga apa yang Bapak telah sampaikan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga dari kegiatan ini dijadikan suatu pembelajaran buat kita semua ya Pak, bisa saling berbagi juga. Tetap semangat Pak, selalu termotivasi dan selalu menjadi guru yang inspirasi. Dari permasalahan yang saya alami. Mungkin dengan cerita ke Bapak, saya bisa mendapatkan solusi dan gambaran dari permasalahan yang saya alami dan apa yang akan saya lakukan. Betul. Nah, kira-kira apa nih permasalahan yang Pak Hendra selama ini alami, Pak? Jadi gini, Pak Cep Udun, pada tahun pembelajaran semester ini, saya tuh ditugaskan oleh kepala sekolah di kelas 5. Waktu mengajar, saya mendapati ada satu siswa yang memiliki motivasi belajarnya itu kurang, Pak. Dan kurang semangat dalam mengikuti pembelajaran. Bahkan tugas pun jarang dia dikerjakan. Itu yang membuat saya merasa sedikit pusing menghadapinya, Pak. Iya, betul. Terus dari permasalahan itu nih, gimana nih Pak Hendra melihat situasi seperti itu? Apakah Pak Hendra pernah menelusuri penyebabnya seperti itu, Pak? Sebenarnya sudah sih Pak. Saya waktu itu pernah memanggil anak tersebut dan menanyakan apa penyebab anak tersebut tidak semangat belajar dan jarang mengerjakan tugas. Jadi setelah saya amati dan tanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut tidak suka dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Karena teks yang digunakan itu terlalu panjang katanya. Jadi membuat anak tersebut malas membaca dan kurang mengikuti pembelajaran saya. Itu sih Pak berdasarkan pengamatan saya. Oh, jadi gara-gara si anak tersebut itu merasa sulit membaca teks-teks yang panjang ya, seperti itu ya, Pak? Ya, betul Pak, betul. Nah, jadi si anak tersebut itu merasa tidak semangat atau mungkin merasa di dalam pikirannya itu, oh ini terlalu panjang ini ya, seperti itu ya, Pak. Gitu, kira-kira seperti itu Pak. Iya. Terus gini Pak, setelah diidentifikasi ya oleh Pak Hen tersebut, nah kira-kira ini Pak Hen, kondisi ideal seperti apa sih yang Bapak harapkan saat ini itu seperti itu? Saya berharap sih Pak, anak tersebut bisa mengikuti pembelajaran saya, kemudian bersemangat ketika mengikuti apa yang saya ajarkan. Namun Pak, ternyata setelah saya amati dan renungi dan melihat evaluasi pembelajaran terkait rencana pembelajaran yang saya terapkan, ternyata saya itu kurang menerapkan metode dengan baik, sehingga anak kurang mengikuti pembelajaran dengan baik. Jadi Pak, hal yang akan saya lakukan itu menerapkan metode pembelajaran sesuai kebutuhan anak, kemudian memperbanyak ice breaking di setiap pembelajaran, dan memilih media pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan anak. Mungkin itu sih Pak. Ya. Jadi ada beberapa strategi ya yang Pak Hendra gunakan untuk meningkatkan hasil belajar anak tersebut ya, khususnya pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, terus gini Pak Hen, kira-kira ini ya, kira-kira sajalah, kira-kira kalau Pak Hendra nilai lah 1 sampai 10 itu kan, nah kira-kira kompetensi atau cara belajar anak tersebut itu kira-kira sekarang ini ada di level berapa Pak Hendra gitu? Kalau misalnya saya rating atau menilai, kan tadi juga saya pernah bilang ya Pak, bahwa kita itu sebagai guru kadang ada di posisi terendah, ada posisi yang paling semangat. Kalau bisa dikatakan 10 mungkin tidak mungkin ya. Kalau saya menilai itu dari
6 sampai 7 mungkin ya Pak. Karena Iya, kan iya, iya, iya. kita sebagai guru itu sebagai manusia juga ya, manusia yang Betul. banyak salahnya, pernah ada melakukan kesalahan, mungkin saya hanya bisa menilai dari 6 sampai 7 sih Pak. Oh, iya, iya, iya. 6 sampai 7 ya, Bapak. Nah, Iya. oke, Pak, dilanjut ini. Apakah ini ya, pernah nggak ada atau metode atau strategi yang pernah Mbak Hendra itu terapkan itu untuk tadi ya apa supaya anak tersebut itu menyukai pelajaran bahasa Indonesia itu Pak Hendra? Eh, pernah sih Pak, waktu itu saya itu kan waktu setelah istirahat belajar ada materi bahasa Indonesia. Waktu itu saya menerapkan metode dengan membuat ice breaking dengan pesan secara berantai. Betul. Jadi waktu itu siswa mengerjakan tugas itu secara berkelompok, Pak, dan Iya, menyampaikan pesan secara berantai, yang iya, iya. otomatis siswa membaca teks secara berantai, tetapi dilakukan dengan teknik games. Hasilnya, Iya, iya. semua siswa terlibat dengan baik dan akhirnya jadi satu siswa itu yang awalnya emang tidak percaya diri mungkin ya Pak, tidak Iya, iya. semangat. Jadi terbantu oleh teman-teman yang lain karena emang bekerja secara kelompok. Jadi ada semangat. Kemudian selain itu juga saya sering menggunakan pembelajaran IT juga, Pak. Kan Betul, betul. anak-anak itu suka ya dengan pembelajaran yang berbau dengan game, misalnya Oh, iya. kuisis kayak gitu, diselingi dengan video-video yang menarik. Nah, mungkin itu ya, Pak, metode yang pernah saya terapkan. Iya, 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 iya. Eh, Tadi kan Pak Hendra ya apa menggunakan strategi salah satunya ada pernah dengan menggunakan IT dengan permainan ya game tadi ya Pak Hendra. Kira-kira ini dalam waktu dekat ini, nah dalam waktu dekat ini, kira-kira apa sih yang akan dilakukan oleh Pak Hendra itu untuk apa? Untuk tadi supaya anak tersebut itu lebih suka terhadap pelajaran bahasa Indonesia itu. Yang akan saya lakukan yaitu tadi, Pak, saya akan menambah menambah dari setiap pembelajaran yang saya lakukan Mhm, itu dengan ice breaking. Jadi betul, betul. anak itu biar tidak bosan lagi. Jadi Mhm, ketika ice breakingnya mungkin kurang, saya evaluasi. Kemudian mengupgrade diri, Pak. Mengupgrade betul. diri ketika misalnya saya kurang nih metode yang saya terapkan atau misalnya ada salah kata atau saya salah menggunakan media, saya akan misalnya mengupgrade diri. Kemudian saya bisa juga bertanya kepada rekan sejawat apabila misalnya kira-kira adakah sih cara atau metode lain yang mungkin berhasil ketika menghadapi siswa tersebut. Kemudian saya juga bisa belajar melalui PMM ya Pak, kan banyak Ya, sekali betul. video-video yang menarik, yang terinspirasi, yang inspiratif sekali. Saya bisa meniru dari hal itu, mengamati, memodifikasi dan meniru. Kemudian bisa juga melihat di YouTube ya Pak. Mungkin seperti itu Pak. Mungkin Mhm, bisa menambahnya lagi dengan mengikuti pelatihan-pelatihan Pak. Jadi ilmunya itu saya bisa iya, iya. terapkan di kelas gitu Pak. Oh, itu ya hebat Pak Hendra. Jadi dengan apa, dengan salah satunya itu adalah dengan peningkatan kompetensi ya Pak, Pak Hendra Iya. itu. Ini Pak, dari pernyataan Pak Hendra lah tadi kira-kiranya gini kan, yang mana nih, yang paling apa, paling penting nih menurut Pak Hendra dilakukan dalam waktu dekat ini Pak? Yang paling penting ini? Yang paling penting itu utamanya itu kan kalau guru itu sebenarnya yang penting itu konsisten sih Pak ya, konsisten Iya, dalam iya, betul, menerapkan pembelajaran. betul. Yang paling penting itu adalah konsisten. Kalau misalnya tidak konsisten kan kalau anak SD itu yang paling ada istilah seperti ini. Eh yang penting itu kita itu selalu ada buat anak. Iya, Seperti filosofi Ki Hajar Dewantara itu menghamba pada anak, artinya memfasilitasi kebutuhan anak. Percuma misalnya kita workshop punya ilmu yang tinggi, tapi kita gak selalu ada buat anak gitu Pak, kan percuma. Jadi intinya iya, kita iya. harus konsisten, selalu memfasilitasi anak dan kebutuhan anak itu sih Pak.
Oh, iya iya iya. Jadi intinya kita harus konsisten ya, Pak, terus-menerus. Ya. Nah, seperti itu. Baiklah Pak Hen, mungkin, selain itu kira-kira ada gak sih dukungan dari apa, yang, butuhkan oleh Pak Hendra gitu? Butuh sekali sih Pak kalau dukungan baik secara misalnya secara psikologis, dukungan dari keluarga, misalnya menyemangati saya selalu biar saya itu kerja itu dengan penuh semangat. Jadi kan kalau saya semangat terus, jadi ketika mengajar dengan anak-anak pun nanti hasilnya bakal bagus juga. Kemudian dukungan moral juga dari rekan sejawat dan juga kepala sekolah. Karena kalau misalnya suasana kita itu nyaman, aman, dan insya Allah Pak, apapun kesulitannya, kita bisa melaksanakan mengajar itu di kelas dengan baik dan dengan penuh semangat. Kecuali kalau misalnya kita tidak semangat nih Pak, absen down, Iya, betul. misalnya kita banyak pikiran, kan itu otomatis berpengaruh kepada anak. Betul Kita betul. misalnya marah-marah sedikit ke anak kan, anak nggak tahu kita itu. Taunya anak itu kan kita guru yang luar biasa, guru yang inspiratif, guru yang selalu Iya bahagia. Jadi intinya iya. saya itu perlu dukungan yang luar biasa dari berbagai pihak, dari keluarga, dari rekan sejawat, dari kepala sekolah yang selalu mendukung saya, yang membuat suasana hati saya itu nyaman ketika di sekolah gitu. Iya iya. Kemudian dukungan yang lain juga dari sarana prasarana juga Pak. Itu kan salah satu hal yang paling menunjang dalam kegiatan pembelajaran. Iya, betul betul, Pen. Jadi, apa, kita juga perlu apa, perlu dukungan ya, Pak, dari apa, dari rekan sejawat, bahkan dari sarana dari sana. Baiklah, Pak Hen, semoga ya, rencana apa yang direncanakan oleh Pak Hen itu berjalan dengan baik dan lancar. Nah, ini kira-kira nih, bagaimana nih perasaan Pak Hendra setelah kita berbincang di malam ini dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, Pak Hen? Gimana nih perasaannya? Awalnya sih Pak ya, yang saya alami itu gugup Pak dan tidak percaya diri gitu. Apalagi dengan berbicara dengan Pak Cep Udun yang senior, mungkin pengalamannya juga udah banyak gitu. Kan saya ini masih muda gitu. Awalnya saya gugup, namun dengan pembicaraan dan pertanyaan yang lebih intens, saya bisa mengatasi itu sih Pak. Kemudian pertanyaan Bapak juga menggali lebih dalam, membuat permasalahan yang awalnya saya itu bingung jadi lebih lebih tercerahkan gitu, lebih ada gambaran untuk langkah ke depannya apa yang bisa akan saya lakukan gitu. Namun di sisi lain juga saya merasa bahagia Pak, Iya iya karena iya. saya bisa mengeluarkan unek-unek. Kan kalau di sekolah itu ya Pak, saya itu asal malu gitu berbicara dengan rekan atau misalnya dengan yang lain. Tapi kalau misalnya dengan orang lain, malunya gini, Pak, saya itu takut salah bicara gitu. Takut Iya, misalnya betul. eh menyinggung perasaannya gitu. Tapi kalau dengan orang lain, dengan Bapak yang sifatnya supel gitu, bersikap terbuka, alhamdulillah Pak, saya merasa bahagia. Seolah-olah saya itu ada teman untuk curah Betul pendapat, betul. ada teman untuk memberikan solusi dan menguatkan terkait dengan permasalahan yang saya hadapi. Iya iya. Ya mungkin, apa yang diutarakan oleh Pak Hendra tadi ya, mudah-mudahan itu bisa bermanfaat. Terus lagi apa permasalahan yang dihadapi oleh Pak Hendra juga itu bisa terselesaikan dengan baik. Dan juga ini mungkin, karena apa ya, karena waktu kita sedikit, waktu kita mepet, ya mudah-mudahan lah di lain waktu kita bisa coaching lagi, bisa ngobrol lagi ya, bisa curah pendapat lagi ya Pak Hen ya. Mudah-mudahan. Terima kasih Pak Hen atas waktunya, atas kesempatannya sudah berbagi pengalamannya. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita bisa bisa menjadi pemimpin pembelajaran, khususnya bisa penilaian berpihak pada murid. Terima kasih Pak Hin atas waktunya. Selamat malam, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya refleksi diri ya Pak. Ya, langsung aja Pak. Oke, pertanyaan pertama Pak Cep Udun.
apa Ya. sih yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Nah, ini ya, kalau dilihat setelah direfleksi ya, alhamdulillah kita ini bisa bisa berkomunikasi dengan baik, bisa menyampaikan masalah baik Pak Hendra maupun saya ya tadi yang pertama itu jadi kita bisa bisa berkolaborasi lah intinya, terus lagi bisa mengeluarkan unek-unek yang ada di dalam diri kita. Jadi dalam percakapan itu alhamdulillah berjalan dengan baik, Pak. Kemudian pertanyaan kedua, Pak, apa sih yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, Pak? Nah, ini ya mungkin yang perlu diperbaiki dalam peningkatan. Ini salah satunya itu adalah tentang pembendaharaan kata, Pak. Jadi dalam berkomunikasi itu kita perlu ditingkatkan lagi. Salah satunya itu adalah pembendaharaan kata. Terus lagi dalam coaching ini juga ini yang perlu diperbaiki ini adalah salah satunya itu alur titanya. Jadi meskipun sudah nampak ya tapi belum maksimal seperti itu, Pak. Oke, baik, Pak. Apa yang Bapak lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kondisi kehadiran penuh, Pak? Ya, ini ya, ini yang paling penting ya, Pen, ya. Jadi ketika kita melakukan coaching ya, wawancara atau berkomunikasi ini salah satunya itu adalah kehadiran penuh. Nah, ini supaya kehadiran penuh itu tetap stabil, salah satunya itu adalah tetap fokus, tenang, itu ya, duduk santai mungkin lah seperti itu, menghilangkan dulu benang-benang yang ada di diri kita fokus kepada tujuan kita, kepada pembicaraan kita, bisa menggunakan teknik stop ya, kita bisa mengambil napas, mengambil udara yang segar, seperti itulah Pak Hen, kira-kira. Apa sih yang Bapak lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Nah, dalam hal ini yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan, yang pertama itu mungkin kita perlu banyak latihan ya, Pen, perlu banyak latihan, baik di ruang lingkup kita sebagai sama CGP atau juga ini yang lebih penting itu kita kan sebagai seorang guru memiliki rekan, teman sejawat di sekolah. Nah, ini kesempatan ini kita bisa manfaatkan, salah satunya itu adalah untuk melatih supaya keahlian kita, kompetensi kita mengenai coaching ini lebih maksimal, lebih baik lagi seperti itu, Pen. Ya, tadi kan itu kita sudah berbicara atau sudah ngobrol ya mengenai apa yang perlu ditingkatkan. Nah, ini mungkin ya sebagai nah setelah kita melakukan coaching ya kurang lebih lah 30 menit. Nah, apa sih yang Pak Henda rasakan pada saat di coaching ini, Pak Henda? Seperti yang tadi saya bilang, Pak, awalnya sih saya gugup dan tidak percaya diri. Namun saya juga merasa lega, Pak, karena melalui percakapan coaching saya bisa menggali potensi saya, Pak, yang kemudian Betul. dapat saya gunakan untuk memecahkan permasalahan yang saya hadapi. Selain itu juga saya merasa senang karena mendapatkan pencerahan tentang pentingnya membuat rencana peningkatan yang saya alami gitu. Itu sih, Ya, Pak. ya. Ya, terima kasih Pak En ya. Kita sudah berbagi, kita sudah sudah melakukan pembicaraan mengenai permasalahan-permasalahan kita yang kita hadapi ya selama kita menjadi seorang pendidik di sekolah. Terima kasih Pak Hen atas waktunya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan kita bisa berbagi lagi, bisa ya coaching lah seperti ini supaya tujuan kita itu adalah salah satunya tadilah meningkatkan kualitas pendidikan dan juga menjadikan pembelajaran berpusat pada murid. Terima kasih Pak Hen atas waktunya. Selamat malam Pak Hen. Terima kasih. Selamat malam Pak Cep Udun, tetap semangat buat kita semua. Tetap semangat, siap.